Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Ulfia Amanda. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan yang berencana, sistematis, berkelanjutan yang diberikan oleh pembimbing kepada individu. Bimbingan ini dapat diberikan secara individual, kelompok, dan juga dapat diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan guna membantu untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Sedangkan konseling itu merupakan proses pemberian bantuan melalui proses wawancara dengan tujuan agar dapat mengambil tanggung jawab sendiri terhadap suatu permasalahan. Berbeda sedikit dengan bimbingan, konseling ini membutuhkan tenaga ahli dalam proses pemberian bantuannya. Mereka tidak serta-merta dapat dilakukan oleh siapa saja, melainkan harus dilakukan oleh tenaga ahli dalam proses pemberian bantuan dalam menghadapi berbagai masalah yang dihadapi. Nah, dari kedua pengertian bimbingan dan konseling ini dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling itu merupakan proses interaksi antara pembimbing atau konselor dengan klien baik secara langsung maupun secara tidak langsung dengan tujuan untuk mengembangkan potensi diri dan memecahkan masalah yang dialami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Nabila dari program studi bimbingan dan konseling kelas Indralaya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang konsep bimbingan dan konseling anak usia dini. Bimbingan dan konseling anak usia dini merupakan proses pemberian bantuan psikologis yang diberikan kepada anak usia dini dalam rangka membantu anak usia dini dalam mengembangkan potensi dirinya dan mencapai tahap perkembangan yang optimal. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang prinsip-prinsip bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. Shaudi pada tahun 2003 menjelaskan bahwa pada pelaksanaan pelayanan bimbingan untuk anak usia dini perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama yaitu bimbingan bagian penting dari proses pendidikan. Proses pendidikan bukan hanya proses pengembangan segi intelektual saja, melainkan proses pengembangan seluruh segi kepribadian anak, karena kepribadian anak itu berbeda-beda. Pendidikan bukan pula proses menyamakan perkembangan anak, tetapi juga mengembangkan kemampuan yang dimiliki anak untuk mengembangkan totalitas kepribadiannya. Sehingga kehadiran bimbingan konseling dalam praktik pendidikan tidak cukup dikaitkan dengan proses pengajaran, melainkan juga perlu dikaitkan dengan berbagai kegiatan lain yang menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak. Prinsip yang kedua yaitu bimbingan diberikan kepada semua anak, bukan hanya untuk anak yang menghadapi masalah. Semua anak didik memerlukan bantuan, baik anak yang dianggap tidak punya masalah maupun anak yang menghadapi masalah. Bantuan yang diberikan pada anak yang dianggap tidak mempunyai masalah bersifat pencegahan dan pengembangan, sementara bimbingan untuk anak yang bermasalah lebih bersifat perbaikan. Prinsip yang ketiga yaitu bimbingan merupakan proses yang menyatu dalam semua kegiatan pendidikan. Pelaksanaan bimbingan pada anak usia dini tidak dapat dipisahkan dalam keseluruhan proses pembelajaran. Ketika guru melaksanakan kegiatan pengajaran, ketika itu juga guru dapat melaksanakan proses bimbingan dengan menggunakan metode pembelajaran yang sering kali dipergunakan dalam mengajar. Prinsip yang keempat yaitu bimbingan harus berpusat pada anak yang dibimbing. Kejelasan anak kepada siapa proses bimbingan itu dilakukan akan mewujudkan hasil yang baik dari suatu proses yang dilakukan. Bimbingan yang dilakukan guru harus dilatar belakangi pemahaman terhadap kondisi permasalahan anak yang dibimbingnya, sehingga guru tidak boleh sembarangan memberikan bimbingan. Prinsip yang kelima yaitu kegiatan bimbingan mencakup seluruh kemampuan perkembangan anak yang meliputi kemampuan fisik, motorik, kecerdasan, sosial, dan emosional. Bimbingan yang dilakukan pada kegiatan pendidikan anak usia dini perlu berorientasi pada seluruh aspek perkembangan anak, tidak hanya berpusat pada satu aspek perkembangan saja, karena terhambatnya perkembangan salah satu aspek yang ada pada diri anak dapat menghambat perkembangan aspek-aspek yang lain. Dengan demikian,
Aspek-aspek fisik, motorik, kecerdasan sosial maupun emosional dapat dikatakan saling bertautan. Prinsip yang keenam yaitu bimbingan harus dimulai dengan mengenal atau mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan anak. Bimbingan untuk anak usia dini diawali dengan mengenal berbagai kebutuhan anak karena masing-masing anak memiliki kebutuhan yang berbeda. Pemenuhan kebutuhan yang dilakukan melalui proses bimbingan akan menunjang proses perkembangan anak selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling pada anak usia dini. Prinsip-prinsip pada bimbingan dan konseling anak usia dini yaitu dalam menyampaikan permasalahan anak pada orang tua, hendaknya menciptakan situasi aman dan menyenangkan, sehingga memungkinkan terjadinya komunikasi yang wajar dan terhindar dari kesalahpahaman. Masalah yang dihadapi oleh anak usia dini merupakan masalah yang tidak dapat dipisahkan dari peran orang tua di rumah, karena masalah anak seringkali berhubungan dengan masalah-masalah yang ada di dalam keluarganya. Dalam hal ini, guru atau pembimbing harus menyampaikan permasalahan anak usia dini tersebut kepada orang tua secara lugas, tidak menyinggung perasaan orang tua, sehingga terhindar dari salah sangka orang tua terhadap gurunya. Yang selanjutnya ada dalam melaksanakan kegiatan bimbingan, hendaknya orang tua diikutsertakan agar dapat mengikuti perkembangan dan memberikan bantuan kepada anaknya di rumah. Kerjasama antara orang tua dengan guru atau pendamping merupakan salah satu kunci keberhasilan bimbingan untuk pendidikan anak usia dini. Penanganan yang dilakukan oleh guru atau pendamping tanpa disertai dukungan dan kerjasama orang tua di rumah akan membuat permasalahan yang dihadapi anak tidak dapat diselesaikan secara tepat. Hal ini dapat jadi karena bedanya perbedaan perlakuan yang diterima oleh anak ketika mereka belajar di sekolah dan mereka belajar di rumah. Hal ini akan menghambat anak untuk menyelesaikan permasalahannya. Yang selanjutnya, bimbingan dilakukan seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang dimiliki guru atau pendamping sebagai pelaksana bimbingan. Bila mana masalah yang terjadi perlu ditindaklanjuti, maka guru pembimbing harus mengonsultasikan pada kepala sekolah dan tenaga ahli. Keterbatasan kemampuan yang dimiliki guru atau pendamping perlu disadari secara arif, namun demikian, bimbingan tetap perlu dilaksanakan secara optimal. Dalam upaya memberikan bimbingan pada anak, guru atau pendamping dapat bekerjasama dengan pihak lain seperti dokter, psikologi, psikolog, psikiater, maupun pihak-pihak lain yang berkompeten di bidangnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dialami oleh anak usia dini tersebut. Yang selanjutnya, bimbingan dan konseling harus dimulai dengan mengenal atau mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan oleh anak. Bimbingan untuk anak usia dini diawali dengan mengidentifikasi berbagai kebutuhan anak karena masing-masing anak memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Pemenuhan kebutuhan yang dilakukan melalui proses bimbingan akan menunjang proses perkembangan anak pada tahap-tahap selanjutnya. Yang selanjutnya, bimbingan harus diberikan secara berkelanjutan. Bimbingan yang dilakukan pada anak usia dini tidak bersifat sementara. Bimbingan tidak hanya dilakukan bila ada berbagai masalah yang dihadapi oleh anak, tetapi bimbingan perlu dilakukan secara berkelanjutan dan senantiasa berorientasi pada upaya membantu perkembangan anak seoptimal mungkin dalam kehidupannya.